I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Tadi sebelum datang ke sini ada les atau? Ada, Ibu. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu meminta kesediaan satu orang untuk berdoa. Ika, Ibu. Ya. Ika silakan. Baik semuanya, marilah kita bersikap berdoa. Izinkanlah saya menunjukkan ajaran agamamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Oke baik adik-adik, terima kasih Nafika yang sudah memimpin kita dalam doa. Jadi hari ini kita akan melakukan bimbingan klasikal. Ada yang tahu bimbingan klasikal itu apa? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Tidak ya? Oke, Ibu akan menjelaskan. Jadi, bimbingan klasikal itu merupakan program bimbingan yang dirancang dengan mengadakan pertemuan dengan secara tatap muka begini untuk membahas topik yang mau dia bahas. Kemudian, tujuan dari bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini agar melatih kalian untuk memberikan pemahaman kepada kalian agar kalian mengerti apa yang akan kita bahas mengenai topik yang akan dibicarakan pada hari ini. Mungkin Ibu akan menanyakan kesiapan adik-adik. Mungkin kita bisa lanjut ke tahap berikut atau bagaimana? Ya, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, sebelum kita melanjutkan ke tahap berikut, Ibu akan melakukan SBT. Mungkin kalian semua bisa diajak untuk berdiri. Bisa, Ibu. Jadi berdiri, Ibu. Breaking bagaimana, Ibu? S breathing-nya itu Marina menari di atas menara. Jadi Ibu akan memperagakan gerakannya. Kemudian kalian harus bernyanyi sesuai gerakan yang Ibu buat. Jadi kami hanya menyanyi, tidak gerak. Ibu yang menyanyi, kamu yang gerak. Tidak, Ibu yang Gerak, kami yang yang menyanyi. Jadi Ibu, misalnya Ibu bikin Marina menari di atas menara. Jadi kalau Ibu bikin begini, kalian harus sebutnya Marina. Kalau Ibu bikin begini, Marina begini. Oh, Marina begini. Kalau Ibu bikin begini, berarti kalian harus Di sebutnya atas. di atas. Ngerti kan? Bisa, Ibu. Kami hanya Nyanyi. Menyanyi, ya. Buat apa kami berdiri? Menyanyi. Kalian menyanyi, Ibu melakukan gerakannya. Kita menyanyi sesuai dengan gerakan Ibu. Tahu semua kan? Tahu. Kita mulai dari sesuai prosedur lagunya. Yang pertama, kita sama-sama ya. Ya, Ibu. Nadanya itu harus sesuai dengan lagunya. Ya, Ibu. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, menari di atas menara, Marina menari di menara, di atas menari di atas menara. Harus sesuai. Ibu harus sesuai dengan gerakan tangan Ibu. Ulang. 1, 2, 3. Menari di atas menara, Marina menari di menara, menari di atas menari di atas. Ya Allah, lucunya Ibu nih. Oke baik adik-adik, terima kasih. Apakah kalian semuanya sudah semangat? Sudah, Ibu. Oke. Jadi adik-adik, hari ini kita akan membahas topik mengenai kepedulian sosial. Iya, Ibu. Jadi Ibu akan menayangkan video. Dan nantinya itu tuh ketika kalian menonton video, kalian akan harus benar-benar fokus karena nantinya Ibu akan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan video yang dipaparkan. Mengerti? Mengerti, Ibu. Oke. Bisa lihatnya tuh Gelap, Ibu, kami. Agak sedikit lagi, Pak. ini Ya, gitu, Bu. Ibu tidak kuat menahan itu. Ini Bisa, Ibu. Awas lihatnya jatuh, Ibu. ide. Sudah bisa lihat itu. Bisa, Ibu.
kita harus berbuat baik. Harus peduli. Perasaan kalian sedih, senang atau bagaimana? Sedih. Oke, baik sekali adik-adik. Jadi menurut adik-adik setelah dipaparkan video ini, apa tanggapan adik-adik? Kita kalau melihat orang yang susah tuh harus menolong, walaupun mungkin apa yang kita tolong tuh mungkin terlihat sedikit, tapi bagi mereka itu sangat berarti. Ada yang lain? Nanela? Sama Ibu seperti Jenny, kita harus peduli terhadap orang yang kita lihat di jalan maupun di mana saja. Ya, baik adik-adik, berdasarkan pemaparan video kita membahas terkait kepedulian sosial yang dimana seperti yang adik-adik bilang tadi, kepedulian sosial itu kita membicarakan bagaimana kita membantu orang-orang di sekitar kita. Kita harus berperan penting dalam kehidupan sesama masyarakat maupun di lingkungan sekitar kita. Jadi mungkin ada yang mau memberikan pendapat dari pengertian kecerdasan lagi. Kepedulian sosial itu apa? Ya, silakan Nak Helena. Peduli dengan orang yang ada di sekitar, kayak tetangga, teman, seperti itu. Ya, saling menolong juga. Betul sekali. Jadi benar apa yang dikatakan adik Helena. Kemudian kepedulian sosial juga memiliki ciri-cirinya. Ada 3 bentuk yang mendefinisikan ciri-ciri dari kepedulian sosial. Yang pertama itu di lingkungan keluarga. Seperti kita ketahui, adik-adik kalau lahir itu mulai dari keluarga kan, Jadi dari sejak kita dilahirkan pasti pendidikan pertama yang kita terima itu di dalam keluarga. Dalam rumah. Ketika di dalam keluarga kita mengajarkan hal yang baik, di mana orang tua mengajarkan kita kalau kita harus berbuat baik kepada orang, harus menolong orang, dan itu merupakan suatu pendidikan pertama yang diajarkan kepada kita. Kemudian di lingkungan masyarakat, mulai dari lingkungan masyarakat kita dapat mengetahui orang-orang yang mungkin di sekitar kita dapat membantu kita, kemudian kita juga bagaimana berperilaku kepada orang tersebut. Kemudian di lingkungan sekolah atau adik-adik pernah mengalami kesusahan terus ada orang lain yang bantu tidak? Ada, Ibu. Ya, betul sekali. Itu merupakan suatu bentuk dari kepedulian sosial. Kemudian kepedulian sosial itu mempunyai implikasi dalam masyarakat. Yang pertama, dia itu memiliki manfaat. Ada yang tahu manfaatnya apa? Mendapat pahala. Ya, itu juga bisa. Oke, Ibu akan menjelaskan. Yang pertama itu menumbuhkan sikap positif. Dengan kita melakukan bantuan kepada orang lain, itu membuat kita berpikir positif untuk kedepannya. Yang kedua itu mengurangi beban orang lain. Dengan kita membantu orang lain, itu juga dapat membuat dia Mengurangi bebannya. ya, betul sekali. Kemudian terciptanya keakraban dan semakin membuat hubungan kita tuh erat begitu. Oke, itu dia punya implikasinya dan manfaat. Kemudian ada cara-cara untuk meningkatkan kepedulian sosial. Yang pertama itu dari rumah. Jadi kalau di rumahnya sudah mengajarkan hal-hal yang buruk, itu berarti dia keluarnya itu tuh dia tahu, oh dalam keluarga ini ibu saya mengajarkan saya tidak boleh bantu orang lain. Nah, keluarnya dia akan begitu. Jadi pelajaran pertama yang harus kita dapatkan tuh ketika kita pertama kali dilahirkan itu keluarga. Jadi keluarga juga harus memiliki peran penting dalam menumbuhkan sikap kepedulian sosial kita. Yang kedua itu dari lingkungan sekitar, di mana kita juga harus pandai-pandai memilih teman. Kalau kita punya teman yang toksik, terus tidak bisa membantu orang lain, terus kita juga bilang, oh ternyata benar yang dia lakukan, jadi kita juga ikut saja begitu. Kemudian di lingkungan sekolah, yang dimana dosen-dosen kita juga mengajar, guru-guru kalian, dosen-dosen yang orang kuliah mengajarkan kepada kita kalau kita harus berbuat baik kepada orang lain. Sampai sini mengerti? Mengerti. Oke. Mungkin dari penjelasan dan pemaparan video ada pertanyaan dari adik-adik. Saya Ibu. Ya, silakan. Ibu, bagaimana kalau kita lihat orang yang
yang susah, tapi kita tuh mau bantu, tapi kita tidak punya apa-apa Ibu. Tapi kita punya niat, apakah ini bagaimana caranya kita? Kalau kita mau bantu orang, tapi misalnya kita lihat pengemis di jalan, terus kita mau kasih uang, tapi kita sendiri tidak punya uang. Nah, dengan begitu kita bisa mendoakan dia, misalnya. Kita berdoa supaya dia itu diberikan kehidupan yang lebih baik lagi dengan dia Rezeki yang berusaha. Betul. Itu merupakan suatu kepedulian kita kepada orang, walaupun orang itu tidak tahu. Jadi kepedulian itu tidak selamanya harus orang lain tahu atau ditunjukkan begitu. Bisa saja melalui mendoakannya itu merupakan kepedulian sosial yang bisa dibilang lebih baik lagi begitu. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Kami Bu. Oke. Dari penjelasan Ibu, mungkin adik-adik dapat mengambil kesimpulannya. Kesimpulan. Mungkin Naifa. Baik Ibu, jadi kepedulian sosial adalah perasaan bertanggung jawab terhadap kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, di mana seseorang terdorong untuk melakukan suatu kebaikan dalam rangka membantu orang tersebut. Oke, baik sekali. Terima kasih Naifa yang sudah merangkum memberikan kesimpulan kita pada hari ini. Mungkin Najwa ini mau memberikan kesan dan pesannya. Kalau kesan saya selama mingguan ini saya jadi tahu pentingnya kita peduli terhadap orang lain itu bagaimana, terus bagaimana cara kita menunjukkan rasa peduli kita terhadap orang lain, manfaat dari sikap peduli kita terhadap orang lain itu seperti apa. Oke, terima kasih Najwa ini. Tidak terasa waktu kita sudah hampir selesai. Mungkin kita perlu menyepakati waktu yang akan kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Minggu depan Oke, baik, terima kasih. Berikut Ibu akan membagikan lembar LKPD dan evaluasi hasil. Mungkin ketua kelas percaya nih Ibu. Nanti jangan lupa daftar akhirnya dan kasih ke Ibu juga ya. Dan dibagikan untuk teman-teman. Oke adik-adik, sebelum kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu meminta kesediaan satu orang untuk berdoa. Lene. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri dan kita pada hari ini, mari kita menghadap Tuhan dengan doa.